Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali berjumpa lagi dengan saya Dede Daniel dalam renungan malam yang saya buat setiap malam ini. Saya berharap Bapak Ibu saudara tidak pernah merasa bosan untuk belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, karena kita tahu hanya Alkitab yang memberikan kita kekuatan dan mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekali lagi saya mengingatkan, kalau sudah diberkati dengan renungan ini, bagikan, forward kepada sebanyak mungkin orang, subscribe kepada channel GBI Manuel, dan juga tentunya like, comment. Kalau sudah membutuhkan doa, silakan saudara sampaikan, kami bisa membantu dalam pelayanan kami. Puji Tuhan, hari ini, hari Senin 17 Juni 2024, kita sudah memulai minggu yang baru. Saya berharap semuanya tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, apapun juga tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hari ini kita belajar dari tokoh di Perjanjian Baru yang bernama Maria, Ibu Yesus. Maria adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus. Saya beri judul renungan malam pada malam hari ini, Maria, hamba Tuhan. Ini dinyatakan sendiri oleh Maria dalam Lukas 1 ayat 38 dalam ayat hafalan kita yang berkata demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tentunya ini adalah perkataan Maria kepada malaikat yang menyampaikan kepada dirinya bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Dalam ayat 35 dinyatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu Maria dengan iman berkata di dalam ayat 30, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena pada waktu itu dia belum menikah sebenarnya secara resmi, baru bertunangan dengan Yusuf. Dan Yusuf setelah mendengar berita ini tentunya mau menceraikan Maria karena dia bingung karena Maria hamil. Tetapi malaikat Tuhan mencegah Yusuf untuk melakukan hal itu karena anak yang dikandung dari Maria adalah dari Roh Kudus. Ada banyak hal yang tentunya kita bisa pelajari dan kita bisa membaca di awal-awal kitab Injil, di dalam kitab Injil Lukas terutama mengenai Maria ini. Kita belajar dari Maria satu kerendahan hati yang menyatakan, aku ini hamba Tuhan. Be it unto me according to your will. Biarlah terjadi seperti apa yang engkau katakan. Ini tentunya sangat berbeda dengan Zakaria, papa atau bapak dari Yohanes Pembaptis, yang pada saat Elizabeth itu mandul dan diberitakan ia akan melahirkan Yohanes Pembaptis, Zakaria tidak percaya sehingga ia menjadi bisu. Tetapi Maria saat dikatakan ia akan hamil, ia bukannya tidak percaya, ia hanya bingung bagaimana mungkin, sebab aku belum pernah mengenal laki-laki, aku belum memiliki suami. Tetapi Maria menerima saja dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Maria berkata, biarlah jadi menurut perkataanmu. Sedang dalam banyak hal mungkin kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seperti Maria, kalau kita tidak atau belum mengerti, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja dalam hidup kita. Lebih baik kita diam saja dan percaya bahwa Tuhan bisa melakukan dan sanggup melakukan segala sesuatu menurut kehendak, kekuasaan, dan kedaulatannya. Karena itu mari kita belajar seperti Maria menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu akhirnya Maria melahirkan bayi Yesus dan melalui Maria lah juru selamat lahir. Tentunya kita tidak percaya Maria itu tidak berdosa. Kita tidak percaya kita harus menyembah dan mengagung-agungkan Maria sama seperti kita mengagungkan Tuhan. Maria hanyalah tokoh yang diberikan keistimewaan untuk melahirkan Yesus Juru Selamat. Dari mana kita tahu bahwa Maria juga berdosa? Kita perhatikan dalam Lukas 1 ayat 46-56, di situ ada nyanyian pujian Maria. Dan ia membuka dengan pujian seperti ini dalam ayat 46-47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah,
juru selamatku. Itu berarti Maria membutuhkan juru selamat juga. Maria juga orang berdosa. Karena itu kita tidak boleh mengagung-agungkan Maria sama seperti mengagungkan Tuhan, bahkan menjadikan Maria sebagai mediator. Bukan. Maria hanyalah sebagai alat untuk melahirkan Yesus. Maria adalah ibu jasmani dari Tuhan Yesus. Namun benih yang dikandung dari Maria bukanlah dari benih laki-laki atau karena nafsu laki-laki, tapi karena benih dari Roh Kudus. Ini yang harus kita belajar dan mengerti dari kehidupan Maria. Kita tahu Maria setia sampai akhir, bahkan saat Yesus disalib pun Maria ada di sana, dan setelah Yesus mati, Yesus memerintahkan Yohanes untuk memelihara dan merawat Maria sampai pada hari kematiannya. Maria adalah teladan yang harus kita ikuti dalam hal kerendahan hati, dalam hal ketaatan, dalam hal memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Siapapun kita, sekalipun kita bukan pendeta atau pastor, namun kita adalah hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Setiap kita adalah hamba yang harus taat kepada Tuhan, mentaati seluruh perintah Tuhan dan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk kita lakukan. Biarlah tokoh Maria ini mengubahkan kita menjadi teladan bagi kita untuk terus hidup dalam kerendahan hati dan menempatkan diri kita sebagai hamba Tuhan yang harus taat kepada Master kita, Lord of Lords and King of Kings, Jesus Christ, our Savior. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita, dan kita besok pagi bisa bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.